Dalam Injil dikatakan nanti pada hari penghakiman kamu nggak ditanya gelarmu itu sudah seberapa tinggi, kamu sudah melayani itu seberapa hebat. Ingat nggak waktu di dalam Injil dikatakan Tuhan, kami sudah bernubuat demi namamu, kami mengusir setan-setan demi namamu. Tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau si pembuat kejahatan. Karena kira-kira kenapa ya? Kenapa ya kira-kira? Kok sampai dikatakan orang yang melayani loh, mengusir setan itu disebut pembuat kejahatan? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Karena dia memuliakan dirinya sendiri. Iya betul sekali Pak. Karena dia memuliakan dirinya, bukan memuliakan Tuhan. Ada lagi? Itu betul sekali. Ada sombong. Terus apa lagi nih kira-kira? Betul sekali ya. Dia melakukan mungkin tanpa kasih. Dia bisa jadi seperti rutinitas gitu kan. Udah nolong orang ya kewajibannya nolong. Betul ya? Ya, jadi kita punya tantangan nih. Nggak hanya sekedar baik, nggak hanya sekedar ngikutin aturan-aturan main, tapi betul-betul harus punya kasih. Nah, ini kelihatannya mudah tapi gampang-gampang sulit sih sebenarnya. Saya juga kalau misalnya udah itu kan jadwalnya, oh hari ini ngajar. Kadang-kadang yang kecil-kecil ada orang ada yang butuh dilayani doa, mungkin saya tolak karena saya bilang, wah saya belum selesai persiapan dan seterusnya. Ya ini refleksi buat saya sendiri. Nah, baik, kita lihat sekarang apa sih arti belas kasih. Kalau kita lihat pasti kita harus meneladani Tuhan. Ya, Allah sendiri punya hati yang sangat berbelas kasih. Kalau dalam perjanjian lama kita bisa lihat. Tadi saya udah fotokopikan semua yang ada di slide. Itu sudah saya fotokopikan outline-nya. Jadi Anda nggak usah mencatat, boleh konsentrasi, ya, boleh lihat ke depan gitu. Nah, hati, jadi ini juga ada di buku sebenarnya, cuma belakangnya ada tambahan. Hati Allah ya, yang penuh belas kasih. Kalau kita nggak dikasih Allah, kita udah lama mati, nggak ada lagi di sini. Dosa kita ini udah terlalu banyak untuk diampuni. Tapi karena Allah penuh belas kasih, kita masih ada di sini, masih apa? Sehat, masih seger, masih tidak kekurangan hal-hal yang pokok. Ya, ini kita harus syukuri. 4 tahun yang lalu saya itu mengalami benjolan di leher. Saya kan takut, teman saya ada yang meninggal seusia saya karena kanker kelenjar getah bening. Nah, jadi saya ngeri banget, jadi saya periksa ke beberapa dokter, disuruh biopsi. Saya nggak mau, hanya saya periksa lagi ke luar, terus diperiksa, teliti, dan saya terus berdoa. Saya takut sekali, dan ternyata setelah diperiksa hasilnya bersih. Saya bersyukur, dan langsung saya ke gereja, saya adorasi, saya bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya tahu kalau saya sehat adalah untuk melayani Engkau. Jadi saya benar-benar bersyukur, dan sejak saat itu saya tuh kalau melayani enggak pernah mau mengeluh lagi. Sebelumnya sering ngomel. Jadi kalau udah capek, misalnya apa, ada kesulitan, tantangan kan ada aja lah gitu ya. Kalau kita mau melayani tantangannya ya ada aja, kiri kanan, muka belakang. Tapi setelah saat itu saya tidak lagi mengeluh sedikit pun, dan saya tidak mau menolak pelayanan apapun selama suami saya mengizinkan. Jadi kuncinya cuma itu. Kalau suami bilang tidak, ya sudah, saya stop. Artinya apa ya? Karena kan memang, ya makasih. Karena apa? Karena dalam Injil sendiri dikatakan, hai istri tunduklah pada suami. Bukan apa? Hai istri tanduklah suamimu, kan bukan begitu ya, tunduk. Sebenarnya cerita tunduk ini juga suatu hal yang buat saya mengubah hidup saya. Jadi 23 tahun yang lalu saya itu adalah seorang istri yang ambisius ya. Pengen gelar S2, kemudian pengen berkarir. Karena itulah cita-cita saya sejak saya SMP. Saya pengen sekali jadi wanita karier, bekerja di gedung yang bonafit, pakaiannya apa? Kalau cewek pakaiannya pokoknya yang rapi lah gitu, terus gajinya besar, kedudukannya bagus,
diakui lah, dianggap hebat lah sebagai manusia berprestasi begitu. Jadi saya mengikuti segala macam kegiatan SMP, SMA, prestasi dan seterusnya, kuliah dan seterusnya. Tujuannya supaya kalau saya nanti bekerja, saya bisa jadi orang yang sukses. Tujuannya itu. Tapi setelah menikah, suami saya bilang tidak boleh kerja, tidak boleh kuliah lagi. Jadinya saya mengalami banyak konflik ya. Saya melihat bahwa keluarga dan suami itu penghalang buat saya meraih ambisi atau cita-cita saya. Hingga akhirnya karena sering-sering ngotot gitu, saya mau kuliah lagi S2 gitu. Jadi dulu saya di Surabaya, kuliah, selesai ya di Ubaya dan di UNER, tapi kemudian setelah menikah saya pindah Pasuruan. Di situ kan orang-orang yang tidak mengenal saya dan saya merasa saya cabut dari akar. Jadi ya masa-masa yang sulit begitu. Tapi akhirnya karena saya ngotot, suami saya mengizinkan. Nah, pada waktu saya memasukkan formulir kuliah S2 ya di Surabaya, ternyata saya tes itu saya hamil gitu. Wah, itu saya pikir kalau hamil nanti harus ada cuti lah, melahirkan dan seterusnya. Udah, saya pikir nanti saya kuliahnya nanti aja setelah anak saya lahir. Nah, setelah anak saya lahir 3 bulan saya ngotot lagi mau kuliah. Ternyata ada seorang romo datang cerita punya temen kuliah S2, punya anak kecil. Wah, rasanya berat banget sampai stres katanya. Akhirnya romo itu pulang, saya masuk kamar, saya protes berat sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, masa sih saya mau kuliah lagi aja ini kok nggak boleh ya? Kok rasanya dihalangin aja? Marah saya sama Tuhan. Pas saya waktu itu buka kitab suci, carilah hikmat yang dari Tuhan karena hikmat manusia sia-sia. Nah, pada waktu itulah orientasi hidup saya itu diubah ya, dari yang tadinya mencari pengakuan buat diri saya, akhirnya saya bisa melihat bahwa tujuan hidup saya itu adalah memuliakan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan lewat keluarga dan sesama. Nah, pada waktu itu benar-benar itu rahmat buat saya ya. Tadinya saya nggak bisa melepaskan ambisi yang seperti itu, tapi rahmat Tuhan mengubah saya. Dan pada waktu saya mengikuti apa yang Tuhan mau, hubungan saya dengan suami juga dipulihkan. Saya juga mengalami damai. Walaupun masih banyak lah namanya manusia, ada aja, tapi damai. Saya tahu tujuan hidup saya itu apa. Nah, sejak saat itu saya melayani Tuhan dan saya boleh di kuliah lagi sama suami saya, tapi yaitu tadi yang saya katakan di STFT, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi. Dan tapi akhirnya saya lulus juga, saya ngambil kuliah juga di Master Pendidikan dan saya lulus, makanya tadi saya tampilkan foto itu. Seperti itu kurang lebih kisah saya sampai saya itu mengalami pertobatan lagi. Dan pertobatan itu ya terus menerus sampai saat ini pun saya masih terus banyak harus bertobat. Dan memang kisah saya itu saya tuliskan, saya lihat akhirnya dalam segala penderitaan, kesulitan saya menemukan Tuhan ya. Jadi ini buku saya yang pertama, Menjadi Kekasih Tuhan dan Kekasih Suami, dan ini menemukan Tuhan dalam hidup perkawinan dan beberapa buku doa yang lain. Karena saya merasakan waktu itu, masa sih saya hanya sebagai ibu rumah tangga. Saya padahal kan merasa, saya bisa ini, bisa itu. Tapi ternyata dengan menjadi ibu rumah tangga itu saya punya waktu banyak untuk berdoa, memperdalam hubungan saya dengan Tuhan. Jadi selama 10 tahun pernikahan di awal itu memang saya banyak bergumul dan saya di situ menemukan Tuhan ya. Dan saya bersyukur bahwa dengan melalui kisah saya, kisah yang nggak baik ya sebenarnya, kisah saya yang banyak konflik itu, saya juga nggak nyangka ketika ditulis ini juga bisa menjadi berkat gitu buat orang lain gitu ya. Jadi seringkali Tuhan itu memakai kita untuk melayani bukan dari kelebihan kita justru, tetapi dari kekurangan, supaya nyata bahwa kuasa Tuhanlah, bukan karena kita yang hebat. Saya barusan lihat di IWTN bahwa tentang ini kan 100 tahun Fatima ya. Ada komentar yang mengatakan mengapa kok Bunda Maria memberikan pesan kepada 3 orang anak desa ya, yang sebenarnya sangat tidak tahu apa-apa, minim sekali pengetahuannya. Tapi kenapa kok justru mereka yang dipakai? Ternyata karena mereka betul-betul sederhana supaya benar-benar orang yakin bahwa ini pesan dari Tuhan, bukan dari pemikiran mereka sendiri begitu. Jadi
sama dengan kita. Kita bersyukur sekali bahwa saat ini kita sehat, kita punya waktu, dan kita mau memperdalam iman kita supaya kita bisa berbagi kepada orang lain. Saya yakin Anda duduk di sini kan pertama-tama untuk kita, keluarga kita mengalami keselamatan, tapi selanjutnya juga buat orang lain. Nah, itulah belas kasih Allah buat kita sampai saat ini. Ya, kita mengalami itu semua, dan Allah mengasihi kita itu seperti seorang ibu mengasihi bayinya. Bapak-bapak walaupun tidak melahirkan, yakin toh bahwa seorang tua terhadap anak itu apapun dikasih lah. Benar nggak sih? Itu orang tua yang normal ya, bukan orang tua yang lagi depresi gitu. Orang tua yang normal mau melihat anaknya tuh bahkan lebih baik lah dari kita. Kalau dulu kita cuma SMA, kalau bisa anak saya S1, S2, dokter gitu. Benar nggak sih? Ya. Nah, jadi seperti itu cinta Bapa. Bahkan kalau orang tua itu sekarang banyak yang kejam karena dunia itu makin berdosa. Tapi Allah bilang, kalaupun orang tuamu tidak mengasihi, aku mengasihi engkau, di dalam Yesaya 49 ayat 15. Nah, itu dalam perjanjian lama kita melihat banyak istilah mengenai belas kasih. Nah, dalam perjanjian baru juga ada. Kalau kita baca di dalam Markus 6 ayat 30 sampai 44, kalau Anda baca di situ ada ayat yang mengatakan ketika Yesus melihat orang banyak itu mengikuti dia, Yesus tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Pasti Anda sering dengar, ya. Itu artinya tergerak isi perutnya. Jadi orang dulu itu pikir kalau orang sedih atau apa itu berkaitan dengan perut, karena biasanya kalau orang stres itu juga banyak yang mules ya. Nah, Yesus itu sampai seperti itu, mengalami sungguh-sungguh hatinya tergerak oleh belas kasihan, melihat orang-orang yang mengikuti dia itu udah kelelahan. Mereka minta makan enggak waktu itu? Enggak loh, enggak minta. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Mencarikan dia makan. Dia nyuruh murid-muridnya, kamu harus carikan mereka makan. Muridnya bilang, ya bagaimana mungkin kami beli? Kalau sekarang mungkin bisa tinggal langsung pesen McD, ya cepet ya. Tapi zaman dulu kan tidak bisa. Akhirnya apa yang Yesus lakukan? Terus inisiatif, ada 2 roti dan 5 ikan. Kemudian apa? 5 roti dan 2 ikan. Oh iya, 5 roti dan 2 ikan. Terima kasih. Nah, itu kemudian digandakan, ya. Jadi Yesus itu memang luar biasa. Nah, artinya apa? Sebelum orang itu minta, dia tuh tahu bener nih orang-orang ini capek dan waktunya udah waktu makan. Nah, kita pun diminta untuk punya kepekaan yang seperti itu. Artinya tahu kebutuhan orang. Gampang apa sulit ya? Gak gampang. Loh, mungkin kita berpikir, iya kalau Yesus bisa menggandakan roti, lah kalau saya bisa, apa? Menggandakan uang. Lebih bagus lagi Pak, tinggal kasih uang beli sendiri. Nah, ya. Nah, demikian juga ketika Yesus membangkitkan anak muda di Nain itu mati. Itu anak satu-satunya dari seorang janda. Waktu itu orang nangis mengiringi iring-iringan jenazah. Ibunya berjalan di samping kerandanya anaknya. Lalu Yesus itu melihat janda itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Janda itu juga nggak minta loh, nggak minta. Tapi Yesus dengan inisiatifnya, karena tahu bahwa ini udah janda, anak satu-satunya, berarti betapa dia sangat mengharapkan anak ini untuk menemani dia, mendampingi dia, ya betul ya. Kalau udah janda punya anak satu mati lagi, bayangkan seperti apa. Jadi Yesus itu punya belas kasihan yang seperti itu. Dia sangat peka melihat kebutuhan orang yang ada di sekitarnya. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Marta dan Maria udah nangis-nangis. Yesus juga nangis, di situ ditulis. Yesus juga menangis. Dia punya rasa
empati yang begitu dalam, simpati, bahkan dia bisa turut merasakan perasaan penderitaan orang lain. Sehingga tapi dia nggak datang pada waktu Lazarus sakit, bener nggak? Ditunggu beberapa hari sampai mati dulu baru dia datang. Tujuannya apa? Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi kadang-kadang kalau kita doakan orang untuk penyembuhan, belum sembuh, mungkin memang belum waktu Tuhan pada saat itu. Tapi kita jangan berhenti berharap, ya, dan tetap punya iman untuk mendoakan. Yang penting kita punya iman. Nah, ketika di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, itu di situ digambarkan bapak itu ketika anaknya yang sudah menghabiskan warisannya, ya, ini anak yang kalau kita sebutkan durhaka, anak bapaknya masih hidup minta warisan, dihamburkan lagi dan habis. Kemudian datang kembali kepada bapaknya, ya kan, anaknya bertobat, nah nanti pokoknya saya datang aja minta ampun. Tapi begitu dia masih jauh, bapaknya yang udah berlari karena begitu belas kasihnya bapaknya terhadap anaknya. Mungkin kalau kita sebagai orang tua bisa sedikit belum merasakan belas kasih yang sedalam itu terhadap anak kita. Jadi seperti bapak yang digambarkan dalam perumpamaan anak yang hilang, bapak itu tidak terganggu oleh dosa anaknya. Mau anaknya sedurhaka apapun, mau anaknya sebrengsek apapun, dia nggak terganggu oleh sikap atau dosa anaknya, tetapi dia tetap mengasihi. Nah, kalau kita tuh terhadap Allah Bapa kita, percaya bahwa Allah kita itu penuh belas kasih pada kita, maka kita juga sebenarnya pasti mau ya berusaha untuk mengasihi orang lain. Karena kita bayangkan loh, kita ini berdosa, siapa yang nggak pernah berdosa? Nggak ada, kecuali yang baru keluar dari kamar pengakuan belum berdosa, ya. Tapi setelah itu ya dosa lagi. Tapi kita ini diampuni terus loh. Nah, demikian juga Tuhan minta kita mengampuni orang yang bersalah pada kita, seperti di doa Bapa kami. Teladan belas kasih dari Allah, ya, pengampunan yang tanpa batas. Ini Allah itu tahu nggak kalau Israel itu kan bolak-balik mengkhianati, nyembah berhala, bikin patung. Tapi Musa mintakan ampun, diampuni lagi. Bolak-balik menyembah dewa-dewa, tapi diampuni lagi, ya. Jadi tanpa batas. Sampai berapa kali aku harus mengampuni? 70 kali 77 kali, itu artinya 7 itu angka sempurna. Jadi ya unlimited lah gitu. Bisa nggak ya kita, wah berat banget ya kalau kita dengar kisahnya orang, wah istrinya dihianati berkali-kali suaminya, kita juga mungkin ikut sewot. Nah, kadang-kadang kita nggak punya belas kasih yang sehebat Allah, tapi memang kita diminta seperti itu. Namanya kita pengikut Kristus, kita diminta punya kasih yang ilahi. Jadi bukan hanya sekedar menyukai ya. Kalau suka itu gampang, lu baik gua baik, kamu kamu ngasih apa, aku juga ngasih kamu yang sama banyaknya. Kalau lebih banyak itu tunggu dulu. Kalau kamu ngasih lebih banyak, saya lebih sedikit, tidak apa-apa. Nah, jadi kadang-kadang kita ini penuh perhitungan, ya, termasuk di dalam mengampuni. Padahal pengampunan itu juga salah satu yang bisa kita berikan tanpa batas. Kalau nggak punya duit, misalnya, aduh duitku pas-pasan nih untuk jalan-jalan, untuk sekolahin anak sampai selesai S3 udah pas nih semuanya. Mau ngasih orang lain, tunggu dulu gitu. Paling nggak kita punya kemampuan untuk memberi pengampunan, memberi pelayanan, dan itu sebenarnya suatu hak istimewa loh. Bener nggak sih? Kalau kita bisa melayani orang itu hak yang istimewa nggak? Istimewa loh. Katanya lebih enak memberi daripada menerima. Apa lebih enak menerima daripada memberi? Mau yang mana? Mau didoakan karena sakit atau mau mendoakan orang sakit? Mendoakan. Tapi kalau ditanya mau diberi atau memberi uang? Kalau diberi berarti yang memberi itu lebih kaya daripada kita. Kalau kita memberi berarti kita lebih kaya daripada orang yang kita berikan. Bener ya? Jadi enakan memberilah, ya. Dan Tuhan itu dalam hal kemurahan hati itu nggak bisa kalah lah daripada kita.
Percaya nggak sih kalau Tuhan itu nggak mau berhutang? Kalau kita murah hati, Allah itu jauh lebih murah hati lagi sama kita. Jadi jangan pelit-pelit ya. Ada saudara yang mengingatkan, kalau ada orang datang bawa proposal, itu jangan ditolak. Kalau proposalnya banyak, datang terus gimana? Ya untung-untung Tuhan itu masih mau sama duitmu. Untung-untung duitmu itu masih laku di mata Tuhan. Ya benar juga ya. Berarti kalau kamu dimintai proposal, orang itu nganggap kamu bisa menolong. Ya, saya punya satu kisah. Ada saudara tuh waktu itu saya mintain proposal untuk bangun rumah panti asuhan, satu rumah. Ya waktu itu nggak sengaja, saya coba aja. Ternyata dia bilang, oke, mau. Dia tunjukin tabungannya sih nggak cukup sebenarnya, rumah itu kan 3 tingkat untuk panti asuhan. Tapi dia bilang kita ambil. Oh gitu ya, sudah saya bilang sama Romonya, iya Romo bisa gitu. Ternyata dia bilang, ini saudara saya 2, dia bilang saya kan masih punya rumah, masih punya mobil, kita bangun dulu dengan yang ada. Kalau sampai belum ada uangnya, saya kan masih punya rumah, masih punya mobil, kan cukup untuk menyelesaikan bangunan itu. Waduh, kalau iman yang sebesar itu sih saya belum punya kan. Tapi dia mengatakan itu. Dan akhirnya ketika sudah mulai gali fondasi, 1 bulan loh persis, uang yang ada itu memang belum habis juga, ada sedikit modal awal. Ternyata dia dipanggil oleh seseorang yang teman lama yang udah nggak pernah ketemu lah. Dan dia juga malas banget sebenarnya kerja sama orang itu, dia nggak seneng. Tapi orang itu bilang, enggak, pokoknya kamu harus ikut. Kalau kamu nggak ikut, kita nggak jadi kerja ini di Jakarta. Akhirnya ya sudah, dia ikut. Ternyata memang benar hasilnya itu pas banget, bahkan lebih ya, untuk membangun dan menyelesaikan. Jadi pas 1 bulan saya udah ditransferin untuk menyelesaikan seluruh bangunan itu sampai selesai. Ada sisanya 10% itu buat dia. Jadi bukan 10% buat Tuhan, 90%, 10% buat dia. Jadi Tuhan tidak pernah kalah murah hati. Begitu kita niat aja, kita mau, Tuhan itu loh mencukupkan. Banyak loh kisah seperti itu ya. Jadi jangan itu takut lah untuk melangkah dalam iman, juga dalam hal-hal kemurahan hati, karena Tuhan itu tidak pernah kalah murah hati ya. Tapi sebaliknya saya juga dapat dengar cerita banyak dari romo-romo juga yang dibohongin ketika kontraktor itu bangun bangunannya. Ya ibaratnya dibohongin lah. Beneran loh, kontraktor itu hidupnya nggak enak. Jadi mau yang bangun gereja, mau yang bangun panti asuhan, bohongin. Umurnya nggak panjang. Kalau di sini kontraktornya jujur semua. Boleh nanti kalau, tapi kalau ada proposal panti asuhan mau ya. Satu lagi cerita, ada teman juga, dia seorang kontraktor di Australia. Dia bilang suatu ketika dia dibohongin, dia udah kerja nggak dibayar. Lalu dia tahu kalau dia laporkan ini ke pengadilan, pasti orang itu nggak boleh masuk lagi ke Australia. Akhirnya dia milih, sudahlah, dia nggak laporin. Dia pikir ya sudah, nanti biar Tuhan yang balas, katanya gitu ya. Terus akhirnya bener, dia nggak laporin, uangnya nggak kembali, artinya dia dibayar separuh. Akhirnya nggak lama kemudian, beberapa bulan, 3 atau 4 bulan kemudian, dia tuh dapat pekerjaan lain yang jauh lebih besar nilainya, dan dia dapat untung yang cukup lumayan, bahkan lebih dari kerugian yang dia derita di dalam bangun orang yang membohongi dia. Seperti itu ya. Jadi tadi kan dia bilang, oh biar Tuhan yang balas. Nah kadang-kadang kita juga kalau disakitin orang mikir gitu ya, tapi lebih baik kalau kita bilang, ya sudah, semoga dia diampuni dosanya, gitu kan. Jadi tuntas gitu. Nah jadi ya, itu sedikit cerita bahwa Allah kita itu berbelas kasih, penuh kemurahan. Jadi kita tidak usah khawatir untuk terus berbuat baik. Karena saya barusan menerima satu kata-kata bagus ya 2 hari lalu. Ketika kita menanam padi, rumput itu juga tumbuh ya, nggak apa-apa. Tetapi ketika kita menanam rumput, nggak mungkin tumbuh padi. Artinya berbuat baiklah terus apapun keadaannya, walaupun mungkin nanti ada keburukan-keburukan yang terjadi. Ibarat kita berbuat baik, disalah mengerti. Berbuat baik,
tahu-tahu duit kita diambil misalnya, ya tetaplah berbuat baik. Ya memang, tapi ya itu ada risiko memang, tetapi tetap berbuat baik. Sekarang kita lihat lagi teladan belas kasih dari Allah. Allah itu kasihnya panjang, sabar, besar kasih setianya, ya. Jadi kasih setia Allah tidak berkesudahan. Tadi kita nyanyi ya. Apa tadi? Gimana lagunya? Si Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Betul sekali ya. Setiap hari coba kita rasakan, pagi hari bangun, rasakan deh 1 menit aja dulu kasih Allah. Iya, saya masih bisa napas. Kalau di ICU itu napasnya mahal banget.